Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai sebentar lagi. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa amrul wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita pengurus Gakopsa Jabar, Pak Dadan Zaidan, dan juga Pak Lutfi Tamrin sebagai trainer yang akan membantu training profesional menjadi teller koperasi pada kali ini ya. Eh, Acara hari ini adalah pembukaan oleh dan sambutan sekaligus sambutan oleh pengurus Gakopsa Jabar. Kemudian juga ada pengantar sertifikasi teller nanti yang akan dipandu oleh Bapak Lutfi. Kemudian juga akan ada bagaimana cara akses ke pelatihan online secara mandiri ya. Dan juga ini para peserta juga udah komplit ya, ada perwakilan dari Khairul Ummah satu orang, dari BMT Talaga, dan juga dari mana ini Bu Rani? Dari Al Uswah ya, Al Uswah Banjar. Baik, tak lama-lama kita langsung saja ke sambutan oleh Pak Dadan Zaidan. Kepada Bapak Dadan Zaidan, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jelas ya, Pak Lutfi, Pak Irfan? Jelas, Jelas, Pak. jelas, Pak. Ya, ya. Alhamdulillahilladzi haqqa hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita dapat berjum ya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kesehatan ini bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya, termasuk memulainya atau pembukaan di training profesional menjadi teller koperasi ya. Selanjutnya sholawat serta salam moga tetap terlimpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Ini jadi dari apa ini? Dari grup Imani ya. Ada Pak Irfan, Pak Lutfi, dan pertama juga saya sampaikan ini pada kesempatan kali ini Ketua Gakopsah ini acara berbarengan ya dengan Kapsos dengan Kadis Koperasi ya di Jawa Barat, dan acaranya jam 2 lagi ya. Jadi Ya, mohon maaf bentrok. ini tidak dibuka ya, tidak dibuka oleh Ketua Gakop, oleh salah satu pengurus saja. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi nilai ya, nilai nilai untuk semangat menjadi teller yang profesional ya. Peserta ya, kalau sekarang mungkin sudah peserta ya karena memang sudah daftar ya, apalagi sudah transfer ya Pak Ivan. Lagi gangguan BSI-nya Pak. Insya Allah ya. Di seluruh Indonesia. Ya. Sampai saat ini kalau tidak salah laporan memang ada 7 orang ya, ada 7 orang. Nah, mudah-mudahan bertambah Pak ya. Ya, mudah-mudahan nanti bertambah karena memang ini dilaksanakan dari mulai tanggal 9 ini dan nanti offline tanggal 19 ya. 18 Pak. 18 ya, 18 ya, 10 mudah-mudahan hari. ya 10 hari. Jadi mudah-mudahan nanti bertambah dan mungkin ada yang masih timbang-timbang, ada yang
mungkin informasinya belum nyampe ya. Ada yang belum transfer BSI. Ya. Jadi eh, saya kira ini adalah salah satu program kerja di Gakop ya, yang mana Gakop saat ini memang sangat terutama untuk pelatihan atau uji kompetensi memang sangat menerima atau masukan terkait juga termasuk teller ini apa kebutuhan dari anggota terutama maupun non anggota ya. Jadi untuk yang sudah daftar atau yang sudah yang 7 ini itu sangat beruntung sekali ya, menurut saya sangat beruntung sekali. Satu, boleh nanti juga oleh rekan-rekan yang peserta bisa disampaikan juga pelatihan semacam ini adalah sangat langka ya, sangat langka dan sulit ya untuk melaksanakan kegiatan ujinya ya, karena bersertifikat ini ya, bersertifikat BNSP ya, itu sangat sulit ya. Ada hitung-hitungnya nanti dari jumlah termasuk jumlah ya, dan di Gakop alhamdulillah hanya 5 orang pun saya kira sudah bisa dilaksanakan ya, Pak Iwan ya, sudah bisa dilaksanakan. Dan insya Allah juga Gakop juga bekerjasama dengan lembaga yang sudah dapat dipercaya, yang mungkin nanti kalau penguji ada asesor ya, nanti ya ada asesor yang insya Allah berkualitas baik, berkualitas yang mumpuni, termasuk nanti di pelatihan-pelatihan insya Allah trainer ya yang sudah berpengalaman, dan dalamnya juga ada Pak Lutfi ya, didampingi oleh Pak Ipan. Insya Allah lah orang Bandung ya, banyak informasi. Jadi sangat beruntung ya, termasuk nanti mungkin ke pelatihan atau uji kompetensi yang lain ya, termasuk mungkin nanti manajer atau analis pembiayaan, saya kira sangat sulit gitu ya. Nanti bisa disampaikan juga oleh rekan-rekan yang ikut peserta di lembaganya, termasuk kalau ini ya kan untuk apa sekelas untuk menjadi DPS itu sangat sulit ya, bukan semakin mudah ya, bukan semakin mudah, jadi semakin sulit. Termasuk nanti ke depan seperti apa kebijakannya, termasuk teller yang bersertifikat ini ya. Jadi kalau saya sih bisa mumpung Gakop ya masih bisa melaksanakan ya, bisa bekerja sama dengan ini ya yang sangat spesial saya kira, dengan biaya yang kalau saya lihat ke lembaga lain termasuk mungkin yang ada lembaga semacam sertifikasi ini adalah misalkan di Jawa ya, itu wah harganya kalau Gakop saya kira bolehlah nanti boleh dibandingkan dengan yang lain, sangat murah ya, termasuk pelatihannya sangat murah ya. Karena memang kita tidak hanya Gakop sendiri tidak hanya mementingkan terkait dengan keuntungan ya, tapi yang lebih penting adalah lembaga-lembaga di lingkungan Gakop atau juga rekan-rekan di Gakop, semuanya kita bareng-bareng meningkatkan kualitas pengelolaan kita di lembaganya masing-masing ya. Jadi itu adalah salah satu keuntungan ya. Mudah-mudahan nanti Pak Lutfi ya, Pak Irfan yang lain itu mendapat hidayah ya. Ya karena memang kadang-kadang begini kan ya, informasi yang didapat itu kadang-kadang tidak lengkap kan gitu. Wah mahal katanya. Kalau nanti dibandingkan ke yang lain, waduh 2 juta kan gitu. Ternyata kalau setelah tahu di lembaga lain yang majakan, waduh itu lebih mahal itu. Contoh kecil aja semacam dulu
sertifikasi manajer itu 10 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang lebih malah ya, mungkin saya dulu waktu itu sudah 4 juta ya. Dulu itu udah 10 4 tahun juta. lalu Pak ya. Iya, lebih dari 10 tahun sudah 4 juta. Sekarang nggak kok, aduh, malah di Ya, bawah. 3 Gitu. juta. Kan sekarang harus di atas 5 juta kan, malah ada 5 sampai 6 juta. Tapi Gakop dengan ya alhamdulillah walaupun hanya 2 orang ini, ada Pak Irfan ini dengan Pak Lutfi ya bisa mengelola dengan baik. Mudah-mudahan pelatihan ini terutama di Jawa Barat. ya di training profesional teller ini saya kira nanti semangat ya bagi rekan-rekan yang mengikuti training ini karena memang keuntungan sebesar apapun tetap pintu gerbangnya adalah di teller gitu kan ya. Kalau tellernya iya ada keuntungan yang masuk termasuk pintu lembaga kecil itu teller itu malahan bisa jadi CS juga ya. Nah, kalau di lingkup mikro itu seperti itu, maka teller jelas-jelas harus profesional ya. Lambat ngitung juga akan menjadi kendala ya. Terus lagi nanti kepercayaan dari yang lain-lainnya. Makanya selamat bagi yang mengikuti training, mudah-mudahan rekan-rekan yang lain dapat muncul ya, mendapat hidayah untuk bisa mengikuti training ini ya. Dan mudah-mudahan dari tanggal 9 sampai 19 training ini berjalan dengan baik, juga rekan-rekan yang mengikuti juga bisa mengikuti dengan baik ya dan sungguh-sungguh dan tidak ada kendala apapun. Ya juga memang diberikan kesehatan ya sampai pada waktunya ya. Mungkin itu yang saya sampaikan dan saya buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Training profesional ya untuk menjadi teller koperasi dan dilanjutkan dengan uji kompetensi yang bersertifikat BNSP ya. Sekian saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Dadan Zaidan selaku pengurus Gakopsa Jabar yang telah memberikan sambutan dan juga wejangan ya. Karena betul seorang teller itu menjadi mungkin gerbang utama ya pas saat ke kantor mungkin. Dan jadi ini juga karena yang dibutuhkan customer sekarang itu karena persaingan tidak hanya produk tapi juga experience atau pengalaman dalam bertransaksi atau juga dalam membeli produknya ya. Baik, tak lama-lama lagi kita langsung saja ke Bapak Lutfi yang akan mengisi tentang pengantar sertifikasi teller. Pada Bapak Lutfi, saya persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Kang Irfan, terima kasih Pak Dadan Zaidan selaku bendahara pengurus Gakopsa yang pada hari ini mewakili jajaran pengurus untuk memberikan sambutan dalam pembukaan acara ini. Sebagaimana disampaikan Kang Irfan tadi, hari ini kita pembukaan training online untuk profesional menjadi teller. Alhamdulillah terdaftar 7 peserta, 2 dari Majalengka, 4 dari Bogor, dan 1 dari Banjar ya, Teh Rani ya. Para peserta yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan bagaimana caranya agar teman-teman memahami proses kompetensi teller itu seperti apa, sehingga nanti ketika para peserta mengikuti proses ini bisa berjalan dengan baik. Artinya secara teori nanti akan ada 6 materi untuk teller itu. Jadi teman-teman nanti bisa melihat modul-modulnya dan mempelajarinya.
Pertama, terkait dengan melakukan evaluasi penerapan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen koperasi. Lalu yang kedua, terkait dengan melakukan pelayanan prima terhadap anggota. Lalu yang ketiga, untuk Taylor itu melakukan transaksi dengan anggota dan calon anggota, itu materi-materinya. Kemudian yang keempat, pengelolaan kas kecil. Lalu yang kelima, melakukan komunikasi di tempat kerja. Lalu yang terakhir, materi keenam, yaitu bagaimana mengelola arsip dengan baik. Nah, kita akan memasuki beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan sertifikasi kompetensi Taylor ini. Maka Kang Irfan silakan di-share materinya. Kita akan membahas tentang sistem sertifikasi, bagaimana sistem ini didesain. Kita melihat, next. Nah, sistem sertifikasi kompetensi di Indonesia ini, kita akan lihat beberapa hal. Pertama tentang sistem sertifikasi kompetensi, lalu yang kedua terkait dengan ketelusuran sistem sertifikasi, lalu yang berikutnya tentang kita ingin melihat tentang skema generik uji kompetensi, kemudian standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Khusus untuk materi ini, saya akan sampaikan juga terkait dengan SKKNU untuk yang 6 materi tadi. Nanti kita lihat seperti apa yang harusnya teman-teman bisa memahami itu semua dengan baik. Next. Acuan normatifnya yang menjadi dasar regulasinya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau yang biasa disebut dengan BNSP. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Tenaga Kerja Nasional. Lalu ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Standar Pedoman BNSP. Next. Nah, ini teman-teman untuk terkait dengan hal ini dicontohkan terkait dengan bagaimana kita memanah. Ya, hal seperti ini yang pertama ini dikatakan presisi but not akurasi. Lalu yang kedua ini nggak sampai kemana-mana, dia tidak cukup. Lalu yang ketiga, gambar ketiga itu presisi dan akurasinya oke. Nah, coba kita lihat apa sih itu presisi? Presisi itu adalah seberapa sering terulangnya suatu pengukuran. Yang pertama tadi dia presisi, karena apa? Dia fokus di satu titik yang sama. Ya. Lalu yang akurasi adalah seberapa dekat suatu nilai dengan nilai sebenarnya. Kalau kita lihat misalnya panah itu, maka sisi yang titik sasaran itu adalah yang di titik kuning, maka gambar ketiga itu menunjukkan akurasi yang oke. Dan presisi juga oke, karena dia berulang. Jadi para peserta yang saya hormati, presisi itu mengandung makna berulang gitu. Jadi pekerjaan yang berulang-ulang dan tercapai sesuai dengan targetnya. Ya. Nah, kalau ini yang tengah itu kemana-mana gitu. Jadi cukup mendekati, tapi dia jadi masalah karena kemana-mana. Coba kita lihat next. Near enough is responsible for many failures, ya. Jadi hampir mendekat itu menjadi bertanggung jawab untuk banyak kesalahan gitu. Next. Nah, sertifikasi profesi ini ada beberapa hal. Pertama, sertifikasi terhadap kompetensi profesi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi berlaku apabila masih kompeten. Ya, nanti teman-teman kalau teman-teman akan keluarkan sertifikasi oleh sebuah LSP yang bekerja sama dan diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, nanti setiap tahun ada yang namanya proses surveillance, ya, proses pengakuan ulang. Sehingga nanti teman-teman apabila masih menjadi teller itu bisa diperpanjang sertifikatnya, dan jika sudah 3 tahun itu nanti bisa tetap diakui dengan diperpanjang.
Lalu ada juga sertifikat untuk mendapat status profesi dilakukan oleh organisasi profesi, biasa juga disebut dengan lisensi atau registrasi profesi. Ini biasanya dilakukan misalnya oleh pengacara seperti itu ya, kelompok pengacara, kelompok profesional seperti itu. Jadi orang yang supaya menjadi pengacara itu misalnya harus ada pengakuan dari organisasi profesi pengacara. Lalu yang ketiga adalah sertifikat pelatihan. Dikeluarkan oleh lembaga pelatihan, biasa juga disebut dengan Certificate of Attainment, berlaku selamanya. Nah, teman-teman, untuk mendapat salah satu syarat untuk mendapat sertifikasi kompetensi profesi dari LSP LSP yang menjalankan bermitra dengan Gakopsa dalam pelatihan ini, teman-teman nanti harus memiliki sertifikat pelatihan teller, dan itu nanti insya Allah akan dikeluarkan oleh Gakopsa ya. Jadi sebagai syaratnya itu nanti teman-teman akan mendapatkan dari Gakopsa. Nanti teman-teman setelah mengikuti pelatihan, lalu mengikuti proses uji dan seterusnya, lalu nanti ada komite penilaiannya dari LSP. Jika dianggap kompeten, teman-teman peserta nanti akan mendapatkan sertifikasi kompetensi profesi teller dari lembaga sertifikasi profesi. Ya, next kan. Apa sih manfaat sertifikasi kompetensi? Pertama, bagi dunia industri, dalam hal ini industri keuangan mikro syariah, yaitu pertama membantu industri, dalam hal ini lembaga koperasi kita, meyakinkan kepada mitra kita bahwa jasa yang diberikan oleh tenaga-tenaga yang kompeten, dalam hal ini teman-teman yang teller yang telah teruji kompetensinya. Lalu yang berikutnya, membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi. Hal ini meningkatkan efisiensi bagi HRD, karena apa? Karena yang direkrut misalnya orang-orang yang sudah kompeten. Lalu yang berikutnya, manfaat sertifikasi kompetensi adalah memastikan bahwa lembaga pelayanan publik dijalankan oleh orang-orang tenaga yang kompeten. Ini sangat diperlukan ya, karena seandainya lembaga pelayanan publik tidak dijalankan oleh tenaga yang kompeten, itu tentu akan menghambat proses pelayanan itu sendiri. Lalu yang berikutnya, membantu lembaga pelayanan publik dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi. Nah, teman-teman bisa melihat bagaimana persiapan ke depan agar karir bisa terus maju, dan karena apa? Karena didukung oleh tenaga yang berbasis kompetensi, dalam hal ini teller yang sudah berbasis kompetensi karena sudah mengikuti proses sertifikasi kompetensi teller. Next. Lalu manfaat bagi tenaga kerja apa? Sertifikasi kompetensi ini pertama, membantu tenaga kerja meyakinkan kepada organisasi maupun koperasinya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk dan jasa. Kalau teman-teman teller punya kompetensinya khusus dalam menjalankan fungsi dan tugas dari teller. Lalu yang berikutnya, membantu memastikan dan memelihara kompetensi untuk meningkatkan rasa percaya diri tenaga kerja. Ya, tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang memadai itu pasti akan memiliki rasa percaya diri yang baik. Karena apa? Karena yakin bisa mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka. Lalu yang berikutnya, membantu tenaga kerja dalam merencanakan karirnya, kemudian membantu tenaga kerja dalam mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri. Lalu yang berikutnya, membantu tenaga kerja dalam memenuhi persyaratan regulasi. Ya, walaupun sekali lagi, walaupun sertifikasi kompetensi teller ini bukan sesuatu yang sifatnya wajib, tapi lembaga-lembaga yang menyadari pentingnya didukung oleh tenaga yang kompeten pasti akan mensyaratkan standar kompetensi ini dalam sebuah tim yang ingin mereka bangun. Ya. Lalu yang berikutnya, membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara. Nah, ini manfaat kompetensi bagi employee-nya, bagi tenaga kerjanya. Ya, next. Ini kita lihat bagi lembaga pendidikan dan latihan. Apa sih manfaat sertifikasi kompetensi itu? Pertama, dia membantu memastikan proses link and match di antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi organik pelayanan publik seperti apa. Lalu yang berikutnya,
membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan produk diklat. Ya, diklatnya berjalan dengan efisien kalau ini ada hasilnya bagus ya. Lalu yang berikutnya membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi. Nah, nanti sertifikat kompetensi itu akan bicara dalam bentuk kapasitas pekerjaan yang bisa dikerjakan dengan baik oleh para peserta yang telah melaluinya. Kemudian membantu LM Diklat dalam sistem assessment baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta didik selama proses diklat berlangsung ya. Next. Lalu bagi pemerintah punya kepastian terkait program pengembangan SDM pada masing-masing sektor. Jadi ada sektor koperasi, ada sektor manufaktur, lalu ada sektor konstruksi, banyak hal ya, berbagai sektor yang memerlukan sertifikasi kompetensi ini. Membantu memastikan kesesuaian sistem pembinaan dan pengendalian SDM dalam sektornya. Ya. Yang berikutnya bagi pemerintah, sertifikasi kompetensi ini bermanfaat untuk membantu memastikan target-target perencanaan program pembangunan pada sektornya. Next kan? Nah, ini beberapa prinsip dasar pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja Indonesia. Pertama, prinsipnya itu adalah terukur, mengacu pada standar kerja dan kompetensi nasional Indonesia, standar internasional maupun standar khusus, ya. Lalu objektif, tidak terjadi konflik kepentingan. Prinsipnya seperti apa? Jadi dalam pelaksanaannya, teman-teman ini ada mengikuti proses diklat, ada yang namanya mengikuti proses uji kompetensi. Nah, diklat ini supaya objektif harus dilaksanakan oleh lembaga diklat profesi. Dalam hal ini adalah Gakopsa. Sedangkan pengujinya atau asesornya, asesor itu biasa dari LSP, ya, lembaga sertifikasi profesi. Sehingga dari itu tidak mungkin terjadi konflik kepentingan. Lalu yang berikutnya adalah tertelusuri. Keseluruhan proses terdokumentasi dan terkendali. Ya, ada dokumen-dokumen nanti teman-teman peserta diminta menyiapkan beberapa dokumen tertentu sehingga nanti itu menjadi bukti ketertelusuran proses kompetensi teman-teman sebagai teller. Lalu yang berikutnya keberterimaan atau acceptable dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan atau stakeholder ya. Lalu ada yang namanya prinsip terakhir, prinsip accountable, tanggung jawab dan tanggung gugat jika seandainya terjadi hal seperti itu. Ya, karena ada prinsip accountable, ya, tanggung jawab dan tanggung gugat. Next kan? Nah, subsistem penerapan sertifikasi, ya. Ada yang pemberlakuannya sifatnya wajib atau compulsory. Pemerintah mewajibkan sertifikasi bila berkaitan dengan safety, security, dan mempunyai potensi perselisihan besar di masyarakat. Ya, jadi sifatnya wajib. Lalu ada yang sifatnya disarankan atau advisory. Biasanya diterapkan untuk mendorong penerapan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengembangan SDM atau transisi menuju wajib. Lalu subsistem penerapan sertifikasi berikutnya, ini yang teman-teman jalankan yang namanya sukarela atau voluntary. Nah, para peserta yang saya hormati, coba kita cek ya, apa sih yang dimaksud dengan kompeten itu apa sih? Nah, kita lihat coba ya. Serta ada yang tahu nggak? Rani, tahu nggak apa itu kompeten? Silakan mic-nya dinyalain. Kalau saya nggak, itu nanti Rani bisa ngantuk nih, panas. Banjar panas nggak nih? Coba Teh Rani, tahu nggak kompetensi itu apa? Speakernya dinyalain, Neng. Kompeten kalau menurut saya itu menguasai di bidangnya gitu. Menguasai di bidangnya. Coba Teh Fitri dari Talaga. Kompeten itu apa, Teh?
Atau Teh Yevi dari Khairul Ummah, silakan. Lagi ngelayanin teller kan? Lagi ngelayanin customer nggak Teh Yevi nih? Suaranya kurang kedengaran, Teh. Lah, Yevi ini Kang, Akang. Kang Yevi suaranya nggak kedengaran kan? Jacknya Kang, jacknya mungkin jacknya. Jacknya dicabut aja. Kalau menurut saya sih hampir sama Pak ya, menguasai dalam segi bidang. Bidang yang dikerjakan dikuasai gitu ya. Iya. Ada Teh, ini pada satu ruangan atau apa nih? Atau kantor cabang yang berbeda nih? Kang Yevi, Teh Alfia sama Teh Mufida. Ini beda ruangan Pak. Oh, beda ruangan ya? Oke, mangga. Kalau menurut Teh Vida, suaranya kurang kejelasan Teh. Ini, jadi mau kita ini video. Volumenya mungkin kekecilan Teh Vida. Mic-nya masih di mute Teh Vida? Iya. Ya, kedengeran. Kalau menurut seperti apa? Lebih menguasai dalam Menguasai dalam bidang yang dikerjakan ya. Ini itu dari suara dari Khairul Ummah sama dari Al-Uswah. Teh Fitri ada atau Teh siapa Indri gitu yang dari Talaga? Teh Fitri juga, Indri. Teh Fitri on cam atau bisa bicara? Ya, kedengaran dengan jelas, Pak. Kedengaran? Setahu saya, Sok silakan Teh Indri. setahu saya kompeten adalah mengembangkan tugasnya dengan baik. Mengembangkan tugasnya dengan baik. Oke. Mengembangkan kemampuannya dengan baik. Oke, coba kita lihat ya. Tadi kurang lebih menguasai bidangnya, bisa kira-kira seperti itu ya. Coba kita lihat ya. Kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, pertama knowledge ya. Kemudian keterampilan, ya, skill. Lalu yang ketiga, sikap kerja untuk menyelesaikan tugas pekerjaan. Jadi kompeten ini seperti gado-gado yang terdiri dari 3 hal, ya. Ada knowledge, ada pengetahuan, tahu apa yang harus dikerjakan, lalu mempunyai keterampilan terhadap apa yang harus dikerjakan, lalu mempunyai sikap kerja yang mendukung untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Jadi unsur dari kompeten itu ada 3, ya. Ada pengetahuan, ada keterampilan, lalu sikap kerja atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan KSA ya, knowledge, skill maupun attitude, ya attitude. Nah, jadi kombinasi dari knowledge, skill dan attitude yang diperlukan oleh individu agar sukses menangani pekerjaannya. Kata kuncinya itu adalah ketika knowledge itu kenapa kita harus mengerjakan, know why mengetahui kenapa. Kalau terkait dengan keterampilan, kita punya mengetahui bagaimana mengerjakannya. Ya. Attitude itu terkait dengan bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap satu pekerjaan itu, satu tantangan itu. Ya, jadi kompetensi itu kombinasi dari 3 hal. Pengetahuan dengan kata kuncinya kita mengetahui kenapa kita harus mengerjakan itu. Kalau tadi Pak Dadan bilang salah satunya itu adalah sebagai pintu masuk arus kas lah ya, masuk keuntungan bagi laba suatu lembaga. Lalu kemudian kita punya skill juga bagaimana melakukannya, ya. Lalu yang ketiga kita punya sikap juga, how should, bagaimana kita mengerjakannya atau bersikap terhadap itu semua. Next kan.
Jadi kompeten itu diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan. Jadi ada unjuk kerja nih teman-teman ya. Jadi kata kuncinya ada unjuk kerjanya. Nanti teman-teman bisa melihat di SKKN itu setiap satu unit itu nanti ada unjuk kerjanya. Lalu misalnya pemahaman terhadap organisasi misalnya, ada unjuk kerjanya seperti apa, teman harus bisa apa. Next. Nah, dimensi kompetensi itu ada yang terkait dengan task skill, melaksanakan tugas individu, teman-teman bisa melaksanakan tugas individu. Lalu ada yang disebut juga dengan task management skill, mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan. Misalnya ketika kita satu pekerjaan, misalnya kita harus membuat kas opname misalnya, menghitung jumlah posisi kas. Jadi tugasnya kan macam-macam tuh. Ada yang memilah-milah uang, ada yang berdasarkan denominasinya, lalu ada yang menghitung jumlah per satuan uangnya, sehingga sedemikian rupa tugas itu selesai. Lalu yang ketiga ada juga disebut dengan contingency management skill, kemampuan merespon dan mengelola kejadian irreguler dan masalah. Jadi suatu saat misalnya ada kejadian yang nggak terprediksikan misalnya, yang tidak sering terjadi, ya, maka teman-teman harus punya kemampuan untuk meresponnya dan menyelesaikan masalah tersebut. Lalu yang berikutnya, dimensi kompetensi itu ada yang disebut dengan job or role environment skill, kemampuan menyesuaikan dengan tanggung jawab dan harapan lingkungan kerja. Ya, nah ini kompetensi kalau kita melihat ada kombinasi dari skill keterampilan, lalu know-how tadi ya, lalu ada knowledge, now why, kita mengetahui bagaimana mengerjakannya, lalu ada attitude, how should, bagaimana kita bersikap terhadap suatu tugas atau suatu tanggung jawab. Nah, di mana? Nah, bagian irisan dari tiga ini disebut dengan kompetensi. Ada juga yang disebut dengan task skill, next. Lalu ada task management skill, contingency management skill, dan job role environment skill. Nah, standar kompetensi itu menggambarkan pengetahuan teman-teman seperti apa, keterampilan maupun sikap yang disyaratkan dalam pekerjaan di suatu industri. Jadi, standar kompetensi ini dibuat industri. Kalau standar kompetensi Taylor gimana, Pak? Itu dibuat oleh kompetensi Taylor koperasi, dibuat oleh para tenaga ahli dalam bidang perkoperasian. Lalu ini merupakan pedoman dasar pelatihan untuk menentukan kualifikasi maupun penilaian. Yang berikutnya merupakan pedoman bagi pelatih maupun evaluator terhadap penyelenggaraan dan penilaian pelatihan. Jadi itu gunanya standar kompetensi. Jadi standarnya misalnya satu angka tertentu misalnya, katakanlah 75 misalnya, maka teman-teman harus bisa mencapai angka itu dengan yang dikombinasikan dari pengetahuan, keterampilan maupun sikap terhadap satu hal yang menjadi target tersebut. Next. Nah, ini struktur standar kompetensi seperti ini teman-teman. Nanti bisa ada kode unit, judul unit, deskripsi unit, lalu elemen kompetensi apa aja. Lalu nanti seperti yang saya bilang tadi, ada yang namanya kriteria unjuk kerja. Nah, nanti kalau untuk teman-teman Taylor ini, ya, ada 6 standar kompetensi yang harus teman-teman kuasai dengan baik. Ya, buktinya apa Pak? Nanti teman-teman pada saat diuji, teman-teman harus bisa menyampaikan jawaban, menyampaikan narasi terkait dengan tugas dan apa yang teman-teman jalankan. Jadi jangan terlalu khawatir juga. Jadi biasanya kata kompetensi kunci itu di bawah itu ada beberapa itu. Pertama bisa mengumpulkan informasi, lalu bisa mengkomunikasikan ide dan informasi, lalu merencanakan dan mengatur kegiatan. Ya, teman-teman dianggap kompeten sebagai teller misalnya sudah paham nih. Oh jam segini saya harus ngapain nih? Kira-kira jam 2 atau jam berapa nih? Oh ya saya harus prepare untuk tutup buku misalnya. Ya, itu sudah terencana. Bekerja sama dengan orang lain dan dalam kelompok itu biasanya karena terkait kita harus mericek data atau validasi datanya betul apa enggak, maka kita harus bisa kerjasama dengan orang lain yang memberikan data kepada kita.
lalu menggunakan ide dan teknik terkait dengan perhitungan matematika, memecahkan masalah, dan menggunakan teknologi. Next. Nah, ini kompetensi pertama yang teman-teman harus punya adalah melakukan evaluasi penerapan PPOM ya, prinsip-prinsip organisasi dan manajemen koperasi atau unit usaha simpan pinjam pembiayaan syariah. Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang diperlukan untuk melakukan evaluasi penerapan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen koperasi. Jadi teman-teman, bukan sekedar teller itu bukan sekedar memahami bagaimana menghitung uang, menyimpan, mengarsipkan saja, tapi teman-teman juga harus tahu paham prinsip-prinsip perkoperasian, ya. Jadi teman-teman tahu kalau misalnya prinsip simpanan pokok itu misalnya bagian dari salah satu sumber permodalan, atau simpanan wajib juga sumber permodalan. Seberapa besar intensitasnya, teman-teman bisa mencermati itu. Nah, elemen kompetensinya ada 4 ya, mulai dari mengidentifikasi prinsip organisasi koperasi, lalu mengidentifikasikan prinsip ekonomi syariah, teman-teman juga harus paham, lalu mengidentifikasikan prinsip manajemen KSPPS, USPPS, lalu melakukan evaluasi pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut. Nah, ini kriteria unjuk kerjanya ini yang teman-teman harus bisa ya. Jadi ini biasanya bocoran saja. Jadi nanti akan ada pertanyaan biasanya terkait dengan kriteria unjuk kerja ya. Jati diri koperasi nanti mungkin di soalnya akan ada seperti ini atau mungkin ditanyakan baik secara lisan maupun tertulis oleh asesornya. Ya. Prinsip kehati-hatian itu seperti apa misalnya terkait nomor 3. Lalu bagaimana kita bisa membuat penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, kira-kira seperti itu. Next, itu yang berikutnya, ini terkait dengan yang kriteria unjuk kerja yang keempat ya tadi. Lalu yang berikutnya melakukan pelayanan prima. Teman-teman tahu ya, kalau yang namanya teller itu bagian dari front line-nya, garis depan sebuah koperasi. Maka dia harus bisa memberikan pelayanan prima. Kenapa? Karena orang-orang yang menjadi anggota kita akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kualitas layanan teman-teman selaku teller yang notabene juga merupakan front line dari sebuah koperasi, maka itu sangat mempengaruhi ya. Nah, elemen kompetensinya itu ada menyiapkan pelayanan prima, preparing dulu, lalu actionnya melaksanakan pelayanan prima, lalu ada reportingnya, ada pelaporannya seperti apa pelayanan yang sudah kita berikan. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, ini melakukan transaksi dengan anggota dan calon anggota. Ini teman-teman ada bagaimana melayani anggota itu ada hal-hal yang harus dipahami, mengidentifikasi transaksi seperti apa, lalu formulir siapan seperti apa, lalu melakukan layanan transaksi tunai dengan anggota, lalu ada juga layanan transaksi non tunai ya, karena bisa jadi ada yang mungkin bayaran pakai transfer gitu, atau mungkin pembiayaan di droppingnya pakai transfer tidak dikasih tunai, tidak, atau ada juga kadang-kadang yang masih tetap melakukan dengan transaksi tunai. Itu terkait dengan yang tadi ya. Kemudian mengelola kas kecil ya. Ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan dan sikap yang dibutuhkan dalam mengelola kas kecil. Lalu teman-teman paham sehari-hari butuh kas kecil berapa, bagaimana menghitungnya, menghitung kebutuhannya. Lalu ada form pengajuan, lalu pengajuan dana sesuai dengan SOP organisasi yang berlaku, dan seterusnya. Next. Lalu yang berikutnya melakukan komunikasi di tempat kerja. Nah, ini penting juga. Seperti yang tadi saya bilang, teman-teman yang bekerja sebagai teller, itu mau nggak mau pasti berhubungan berkomunikasi dengan di tempat kerja ya. Dan ini perlu bagaimana teman-teman harus bisa mengumpulkan data misalnya. Karena teman-teman bekerja dengan data-data yang ada, lalu ada bukti fisiknya berupa uang tunai, maka datanya juga harus lengkap gitu. Karena kalau nggak lengkap nanti bisa jadi ada uang-uang yang tidak bertuan, kalau uangnya lebih, maupun uang-uang yang kurang misalnya karena datanya tidak lengkap. Mungkin ada penarikan yang nggak tercatat. Lalu kemudian terkait dengan ini juga bagaimana teman-teman harus bisa menyampaikan informasi, menanggapi masalah, lalu melakukan kerjasama dengan rekan kerja. Ini juga harus diperhatikan ya. Next, nah ini yang terakhir ya, Kang Irfan ya, bagaimana mengelola arsip ya. Teman-teman harus bisa berhubungan dengan mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam
mengelola arsip dengan baik. Karena bagaimanapun juga, kita sebagian besar mungkin transaksi masih dalam bentuk hard copy ya, dalam bentuk fisik ya. Nah, ini lama-lama kan dokumen itu harus disimpan ya. Nah, dokumen yang disimpan itu kalau tantangan sekarang, maka mungkin sebagian teman-teman ada yang sudah bertransaksi non tunai, jadi arsipnya digital misalnya, itu juga harus bisa diarsipkan misalnya, apakah dalam suatu drive apa nih di hard disk ataupun mungkin menggunakan Google Drive, mungkin dengan akun Google tertentu gitu loh. Menjaga sistem kearsipan maupun secara manual maupun elektronik. Ini menjadi penting ya teman-teman. Kenapa? Karena kita sebagai lembaga intermediasi itu transaksinya berupa bukti-bukti transaksi menjadi data yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Dia menjadi kunci utama. Lalu melakukan pengendalian dokumen, ya. Dokumen itu mulai dari diidentifikasi, lalu direkam, pembagian, lalu ada juga kalanya, ada waktunya dokumen yang telah melewati masa simpan ditarik atau dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku misalnya. Masa simpan atau masa berlaku setiap dokumen ditentukan oleh ada SOP organisasi. Lalu pemantauan pengembalian dokumen yang dipinjam dilaksanakan sesuai SOP. Jadi kadang-kadang ada juga dokumen yang dipinjam oleh pihak-pihak lain, itu juga ada SOP-nya sehingga harus diperhatikan kalau orang pinjam dia harus balikan dalam waktu tertentu sesuai dengan yang sudah diatur. Kira-kira seperti itu ya, terkait dengan bagaimana proses sertifikasi kompetensi teller ini. Jadi teman-teman harus menguasai 6 SKKNI ya, 6 SKKNI, dan kalau teman-teman bisa menguasai ini dengan baik ya, ada ilmu yang mendukungnya, mengetahui kenapa menguasai itu, now kalau ilmu itu know why, kenapa kita harus bisa itu. Lalu ada yang skillnya, know how, bagaimana mengerjakannya. Lalu yang ketiga tadi terkait dengan attitude, how should ya, bagaimana kita seharusnya bersikap terhadap tugas-tugas yang membutuhkan kompetensi itu. Oke, saya pikir itu pemaparan dari saya. Nanti teman-teman dalam proses sertifikasi itu teman-teman diminta menyiapkan sejumlah data ya, sejumlah data yang harus, apakah misalnya fotokopi KTP, lalu foto pas foto, lalu nanti ada juga diminta biasanya salinan sertifikat pelatihan, lalu ada surat keterangan kerja, lalu bisa juga nanti diminta, salah satu yang saya tadi lihat diminta oleh LSP itu adalah bukti aktivitas sebagai teller. Jadi misalnya Teh Rani di foto misalnya tampak depan, tampak samping, sedang di posisi teller misalnya, atau yang lain kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya penjelasan dari saya. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan silakan nanti kita bahas bersama-sama. Baik, terima kasih Pak Lutfi. Untuk selanjutnya langsung tanya jawab atau itu dulu Pak? Cara akses pelatihan. Tanya jawab dulu kalau ada pertanyaan. Boleh. Silakan kepada para peserta kalau ada yang mau ditanyakan terkait sistem sertifikasi atau pelatihannya, silakan. Dari Khairul Umma mungkin ada pertanyaan? Dari Talaga? Kalau Terani mungkin lagi itu ya, lagi ada customer kayak. Mungkin semuanya juga lagi sambil kerja ya menyimaknya. Ya, nanti kalaupun ada yang, kan kita sudah punya grup ya, sudah punya WhatsApp grup untuk kegiatan ini. Nanti kalau ada yang belum jelas, bisa ditanyakan di grup itu. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin bisa langsung Kang Irfan bisa memandu. Teman-teman tolong perhatikan ya. Ini selanjutnya Kang Irfan akan menyampaikan bagaimana proses pembelajaran secara online. Mungkin nanti kita tetap siapkan rekamannya. Jadi teman-teman kalaupun saat ini mungkin saya paham mungkin masih tetap harus melaksanakan tugas sebagai teller ya. Jadi nanti mangga silakan mendengar. Nanti kalau sambil bisa melihat rekamannya ya, kita siapkan rekamannya untuk kegiatan pembukaan ini.
Maka Kang Irfan mungkin bisa langsung sampaikan terkait bagaimana mengakses imanitraining.com untuk pelatihan online. Silakan. Baik, teman-teman peserta training profesional menjadi teller koperasi, saya akan membagikan bagaimana caranya mengakses training online-nya ya secara mandiri. Jadi ini bisa diakses kapanpun, dimanapun, asal ada internet ya, tentunya dan device-nya. Bisa lewat HP ataupun lewat laptop. Kita pertama-tama, bentar saya share screen dulu. Nah, sudah terlihat ya. Oh, yang ini sih muncul. Bentar. Kalau yang ada device 2 atau lagi pegang handphone, bisa dicoba. Nah, ini udah muncul ya. Kita masuk ke WhatsApp, terus ada ini yang di grup ada imanitraining.com, itu bisa langsung diklik atau di copy juga boleh, copy link address, lalu masukkan ke ini, dan klik enter. Dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti masuk ke ini mas, akunnya udah aktif ya. Nanti tampilannya seperti ini, mohon maaf. Nggak bisa. Nah, misalkan ini saya masukkan salah satu email peserta, misalkan atau email saya aja ya. Email yang didaftarkan di lewat link pendaftaran. Terus passwordnya semuanya teller 123 ya, double L. Teller 123. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nanti masuk ke akun saya sebelah kanan atas, terus ke kursus saya. Nah, nanti akan muncul tampilan ininya ya, tampilan kursus-kursusnya. Terus saya contohkan yang ini aja, yang nggak kopsa atau yang peserta aja ya. Ini saya lompat dulu. Nah, misalkan punya Teh Fitriani yang dari Talaga, misalkan. Saya masukkan emailnya. Passwordnya teller 123. Nah, masuk. Nanti di sini masuk ke akun saya, kemudian kursus saya. Ini sudah tersedia training menjadi teller profesional. Tinggal klik saja start training. Nanti sebelah kiri muncul ini materinya. Pertama, menerapkan evaluasi penerapan prinsip-prinsip organisasi, manajemen KSPPS dan OSPPS. Nanti ini di tengahnya, di sebelah kanannya, tinggal klik aja linknya, ini sudah ada materinya. Nah, ini udah ada materinya. Kemudian keluar lagi. Untuk yang sebelah bawah ini video. Nah, ini
video ini adalah panduan-panduan dari materi tersebut. Nah, nanti muncul panduannya setiap materi. Ini ada prinsip-prinsip organisasi PPOM, terus melakukan pelayanan prima, terus melakukan transaksi dengan anggota dan calon anggota terus ada mas kecil, komunikasi di tempat kerja, dan mengelola arsip. Kemudian nanti tambahannya nanti pada tanggal 16 atau 17 ada tryout ya. Nanti ada tambahan, nanti kita tambahkan di sini yang bisa diakses oleh peserta. Silakan kalau ada yang mau mencoba silakan dari sekarang biar saya pandu, boleh. Kalau ada yang mau ditanyakan dari Hoirul Umah, Kang Yepi, mungkin Kang Yepi mau coba. Biar saya jadikan co-host. Suaranya nggak muncul Kang Yepi, mungkin dibuka aja tadi. Tadi juga pengaruh ya dari itunya. Halo? Nah, sip, udah keluar. Mungkin ini Pak lagi ada kerjaan dulu Pak ya, ini ada nasabah dulu, jadi nggak bisa. Oh, boleh. Ya, punten deh. Mangga. Ya, yang Kalau lain yang lain, Teh Indri mungkin dari Talaga mau coba. Iya Pak, saya mau mencoba buat daftarnya ya, buat login-nya. Itu passwordnya apa? Boleh. Passwordnya teller 123. Saya munculkan di layar aja ya, bisa itu share screen sekalian. Iya Pak. Mari saya jadiin host dulu. Coba saya share screen mungkin, Pak Indri. Ada di tengah share screen di bawah yang warna hijau. Biar peserta lain juga bisa lihat. Halo, Teh Indri masih bergabung? Oke, yang lainnya mau mencoba yang mungkin lagi nggak ada kerjaan di kantornya. Teh Pida mungkin, Teh Pida. Tidak dari mana Pak? Dari Hoirul Umah. Dari rumah ya. Oke, saya contohin lagi ya sekali lagi nanti tinggal lihat rekaman saja kalau lagi masih pada sibuk. Teh Rani mau coba? Masih sibuk kayaknya. Sama ya, sibuk juga. Kita mulai ini kayaknya. Kasih contoh aja, Pan. Oke, saya kasih contoh lagi ya satu ya. Nah, di sini udah ada imanitraining.com. Kalau bisa diklik juga. Kemudian ada tampilan seperti ini, tinggal masukkan aja, masuk, terus login.
masukkan emailnya. Emailnya misalkan Gakopsa. Ya, @gmail.com. Dan passwordnya teller 123 double L tellernya ya. Kemudian login, masuk. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti masuk ke akun saya sebelah kanan atas. Kemudian masuk ke kursus saya, klik. Nah, nanti ada menjadi teller bersertifikat BNSP. Nanti tinggal klik saja start learning. Nanti materinya sudah ada, materi. Tinggal klik aja linknya. Dia akan muncul. Boleh di-download, boleh juga tidak. Lakukan pelayanan prima, sama klik lagi juga ininya, linknya. Kemudian ada video panduannya nanti yang dipandu oleh trainernya ya. Ada Pak Lutfi, ada Pak Adi juga ada. Ini salah masukin atau kayak ini. Oke, nanti ada Pak Adi dan Pak Lutfi ya. Ini itu aja dari saya cara mengakses imanitlearning.com atau pembelajaran online learning management system dari imanitlearning.com. Saya ada pertanyaan mungkin dari teman-teman dari Teh Rani, mau coba akses Nah, Imanit barusan kita Learning? coba, Pak. Udah Oh, masuk. boleh. Oh, udah masuk. Boleh dilihatin nggak ke teman-teman? Saya Iya, boleh, nyalain Pak. pause. Nah, boleh. Coba share screen Teh Rani di Zoom-nya. Share screen ada yang hijau bawah. Oh ya, udah masuk ya. Gimana, mudah nggak ya masuknya tadi? Teh Rani, mic-nya belum dinyalain. Mudah, Pak. Sudah masuk. Mudah. Nanti tinggal dipelajari aja sesuai waktu yang luangnya ya. Ya, Kalau ya, bisa Pak. Baik. sehari satu, jadi bisa fokus gitu ya. Ya, siap. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa ke lewat email, nanti dijawab oleh trainernya ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Yang saya Pak Irfan. Siapa ini? Indri. Indri dari Kajal KMS BEM Kota Boleh di stop dulu Terani share screen-nya. Indri mau coba? Yang saya sudah masuk, Pak. Boleh, silakan share screen Teh Indri. Teh Indri share screen yang saya sudah masuk, Pak, di komputer Pak Yud. Oh, udah masuk ya. Sudah masuk. Baik ya. Nanti bisa ditanyakan ke teman-temannya ya. Kalau yang dari Khairul Umma ada kendala nggak ya? Bisa dicoba satu untuk akses. Oh ya, dari Teh Halvia mungkin bisa akses, udah bisa akses. Kalau Teh Sahaja bisa.
Oh, mungkin lagi sibuk ya. Mungkin nanti dipandu secara ini aja ya. Nanti lewat WA atau lewat nanti bisa online lagi ya kalau ada kendala. Yang saya sudah bisa, Pak Irfan, Oh, udah bisa ya, Teh Vida. login di komputer di PC. Siap. Baik. Kalau gitu nanti dari Hoirul mah kalau ada kendala bisa ke Teh Vida ya untuk Ya, ininya. baik. Terima Baik. kasih. Baik. Ini saja pembukaan teller profesional. Nanti silakan kalau ada apa-apa tinggal di grup WhatsApp saja ya didiskusikan atau bisa ditanyakan kepada trainer. Untuk selanjutnya kita tutup saja acara ini dengan ucapan hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk selanjutnya kita foto bersama bisa untuk on cam dulu semuanya. Sip. Yang lainnya bisa on cam dulu sebentar. Kang Yevi bisa on cam, Kang Yevi? Kang Yepi dan Teh saja. Oh, saja bukan Oh, Kang saja ya. Kang saja. Kang Yepi. Baik. Yevi on cam. Nah, Udah siap. Baik, fokus ke kamera. 1, 2, 3. Dah, terima kasih semuanya teman-teman. Selamat belajar dan selamat menyiapkan ininya ya bahan-bahan untuk sertifikasinya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, live dulu ya.